Bismillah, ketika saya belum bisa move on dari Motorola Edge 60 Fusion yang kece banget itu, tiba-tiba hadir penawar kerinduan yang ternyata menawarkan experience yang identik, namun dengan berbagai kelebihan di sana-sini. Ya ini dia Motorola Edge 60 Pro warna Phantom Dazzling Blue yang birunya aing banget dan sudah hadir dengan beberapa fitur dan spek yang menurut saya melengkapi kemolekannya. Penasaran apa saja yang smartphone ini tawarkan? Kalau gitu langsung kita buka dulu box putihnya yang super minimalis dan juga ramah lingkungan ini. Di bagian penutup box ada sebuah partisi yang berisi bundling perdana XL, quick start guide, SIM ejector, buku garansi, dan hardcase warna senada yang nampaknya berasal dari bahan daur ulang. Sementara di bagian bawah kotak kita akan mendapatkan kabel Type-C to Type-C dan charger 90 watt berwarna hitam. Penampakan Motorola Edge 60 Pro sendiri sangat mirip dengan Edge 60 Fusion, mulai dari layout kamera belakang hingga layar quad curve yang membulat di semua sudut sehingga nyaman digenggam. Yang ekstra, ada satu tambahan tombol fisik di sisi kiri yang fungsinya untuk mengaktifkan fitur AI dengan cepat, baik melalui double press ataupun long press. Nanti kita bahas lebih dalam. Sementara back covernya menggunakan finishing eco leather yang lembut di tangan, pun teksturnya halus namun memberi grip yang baik dalam genggaman. Masing-masing warna back covernya punya finishing yang sedikit berbeda ya. Eits, jangan dulu dibalik ya. Di sini ada dua hal yang perlu saya jelaskan lebih lanjut karena memang ada yang berbeda. Pertama, Motorola Edge 60 Pro sudah mendukung 15 watt wireless charging. Jadi sisi belakang ini sejatinya memiliki penerima daya yang akan sangat berguna di zaman now, di mana makin banyak mobil-mobil yang sudah memiliki fitur wireless charging di dalamnya. Saya sendiri merupakan fans berat fitur wireless charging, jadi pasti sangat senang banget ya dengan kehadiran fitur ini. Mudah-mudahan saja nanti juga ada yang jual casing buat handphone ini yang punya magnetic ring biar lebih praktis penggunaannya dengan magnetic power bank atau holder bermagnet. Kedua, di sisi belakang ini sekarang kameranya sudah hadir dengan setup lengkap ya, wide, ultra wide, dan telephoto. Kamera utama alias wide-nya masih mengandalkan sensor Sony yaitu Lithium 700C yang bagi saya sudah terbukti bagus yang juga sudah memiliki PDAF dan OIS. Nah, kamera ultrawide-nya juga beresolusi 50 megapiksel dengan focal length 12 mm alias punya perbesaran 0,5 kali. Kamera ini juga memiliki autofocus sehingga bisa digunakan untuk kamera makro. Sementara lensa tele dibekali sensor 10 megapiksel dengan optical zoom 3 kali perbesaran dan focal length 73 mm serta juga sudah memiliki OIS. Di sisi depan, layar dengan tepian melengkung di keempat sisinya ini kembali menggunakan panel POLED dengan resolusi 1.5K dan refresh rate 120 Hz. Kecerahan puncaknya hingga 4500 nits dengan dimensi 6,7 inci dan screen to body ratio mencapai 96,57% loh. Pastinya hadir juga dengan in-display fingerprint scanner, namun kali ini kamera depan yang dibenamkan di atasnya sudah beresolusi 50 megapiksel juga. Untuk dapur pacunya, peningkatan diberikan dengan penggunaan prosesor 4 nanometer milik MediaTek yaitu Dimensity 8350 Extreme. Motorola Edge 60 Pro juga sudah dibekali RAM sebesar 12 GB dengan tipe LPDDR5X dan sebagai acuan awal, skor Antutunya sudah tembus di atas 1 juta. Nah, storage 256 GB-nya pun kencang, sudah UFS 4.0 dengan skor test storage tembus 180 ribuan. Terus, untuk durabilitas, dia punya IP68 dan IP69 water and dustproof rating, plus dapat sertifikasi militer MIL STD 810H. Mantap sih ya, nggak cuma tipis dan cantik, tapi durabilitasnya juga setinggi ini. Kalau saya bilang, ini sih bisa banget diajak ngebut di berbagai pola pemakaian. Dan dengan tepian-tepiannya yang serba membulat, bisa lah kalau saya bilang, ini adalah smartphone all-rounder yang all-rounded. Oh iya, lalu soal baterai bagaimana? Tadi kan dapat charger 90 watt dan support wireless charging 15 watt juga. Nah, kapasitas baterainya sendiri adalah 6000 mAh, jadi makin besar ya. Dan juga support protokol power delivery 3.0 juga. Kalau saya pakai charger laptop saya, dia bisa terima input rata-rata di 36 watt. So, tetap cepat ya ngisinya meski nggak pakai charger bawaan. Di hari pertama dan kedua pengujian, saya mencoba menjajalnya tanpa wifi,
untuk berbagai kebutuhan intens seperti benchmarking, main game, tes kamera, sosmed, streaming, dan tentunya komunikasi. Saat tersisa 15%, total usage-nya sudah mencapai sehari semalam plus 12 jam alias totalnya dapat 30 jam. Penggunaannya intens loh, dan segini sudah tergolong awet. Terbukti di rating DxOMark untuk masalah ketahanan baterai pun, Motorola Edge 60 Pro ini menduduki peringkat teratas bersama dua smartphone lain. Nah, untuk gaming sendiri, seperti biasa saya main PUBG Mobile, settingan mentoknya di Smooth Extreme untuk frame rate tata kanan, atau HDR Ultra kalau mau grafis tertinggi. Pastinya saya langsung main di Smooth Extreme dan juga langsung alhamdulillah ya chicken dinner di percobaan pertama dengan gameplay yang lag free. Lancar dan smooth banget sih tiap encounter dengan lawan. Nah, dalam satu sesi 30 menit, suhu terbilang cukup signifikan menghangat, tapi nggak yang sampai panas atau overheat. Untuk thermal management sendiri, Motorola punya fitur yang dinamakan Keep It Cool, so aman lah. Lalu, stereo loudspeaker-nya juga membantu untuk mendengarkan detail dan positioning suara di dalam game. Powernya lantang namun tetap kontrol saat digunakan streaming video-video di YouTube. Ingat, audionya sudah Dolby Atmos. Jadi nggak heran ya jika outputnya bagus. Kalau layarnya sih nggak usah ditanya lagi. Saya bisa enjoy menonton konten-konten multimedia di Motorola Edge 60 Pro ini. Anyway, smartphone ini pastinya sudah hadir dengan Android 15, UI-nya smooth dan mirip stok, namun sejatinya banyak fitur yang Motorola benamkan di dalamnya. Secure folder misalkan ya, lalu berbagai fitur untuk kebutuhan lain bisa ditemukan di folder Moto yang terpisah. Jangan lupakan juga adanya Moto AI yang digadang-gadang sebagai AI flagship yang sudah cerdas banget. Dan mengaksesnya pun sangat praktis, cukup press tombol dedicatednya yang ada di sisi kiri ponsel ini. Ada juga Moto AI Smart Performance Manager yang ngeboost performa gaming dengan FPS yang tinggi namun tetap mengatur heat management dengan baik. Dan juga mempelajari pola pakai kita agar aplikasi yang sering digunakan disiapkan lebih dulu sehingga lebih lancar saat berpindah antar aplikasi alias task switching. Atau hadirnya Moto AI Vision Engine yang lebih banyak berperan dalam pengaturan komposisi kamera saat pengambilan gambar. Bahkan melakukan auto framing saat vlogging dengan dual kamera. Event galerinya pun sudah bisa melakukan pengelompokan berdasarkan wajah ataupun kejadian. Dan ternyata hasil perekaman videonya yang terasa smooth dan bebas jitter itu terbantu oleh Moto AI Stabilization loh. Oh oke, sekarang saya ngerti nih kenapa ya. Nah, termasuk adanya Moto AI yang bekerja di balik layar untuk pengaturan tampilan layar yang optimal dan juga konsumsi daya serta proses pengisiannya kembali yang bisa memperpanjang umur baterai. Atau sesederhana fungsi-fungsi AI dari Google Gemini yang bisa mengekstrak tangkapan layar untuk mengetahui isi teks di dalamnya atau mencari bagian gambar tertentu melalui circle to search-nya. Tapi nggak cuma itu, ada Moto AI Next Move yang bisa memberi masukan untuk aksi selanjutnya yang dibutuhkan. Semisal kamu lagi melihat postingan tim sepak bola kesayangan kamu, maka bisa dicarikan juga jadwal pertandingan selanjutnya. Dan tak lupa, kamu bisa nyambungin banyak perangkat ke smartphone ini dengan Moto AI This on That. Yang mana nantinya kamu bakal bisa kasih perintah dari wearables dan Moto AI-nya tetap muncul dimanapun fokus kamu berada. Ini keren. Nah, buat si paling AI, smartphone ini rasanya udah future-proof banget ya, dengan begitu banyaknya atau kayaknya fitur AI yang diberikan. Ia bisa memahami langkah selanjutnya cukup berdasarkan apa yang sedang kamu lihat di layar saja. Penting juga buat saya adalah hasil kameranya yang bisa diandalkan kalau buat foto-foto kegiatan sehari-hari ataupun pas jajal kafe baru. Saya suka sekali pilihan filternya maupun setupnya yang lengkap, makro, ultra wide, wide, dan juga tele. Sementara untuk perekaman video juga sudah bisa merekam hingga 4K 30 fps atau Full HD 60 fps depan belakang. Dan hasil perekaman videonya seperti di dua smartphone Motorola sebelumnya yang memang terasa smooth dan minim jitter. Jadinya ini betah pakai sih. Terlebih buat saya yang cukup sering pakai kamera smartphone untuk posting-posting ke media sosial. Nah, dengan semua fitur menarik yang diberikan, kira-kira menurut teman-teman ada di kisaran berapa nih? Jadi, ternyata harganya itu 7 jutaan aja dan bisa kalian beli mulai 24 Juli 2025. Untuk kelas mid-range dengan kelengkapan fitur yang dibawa, semisal setup kamera lengkap, baterai besar, dan kemampuan charging cepat pun bisa wireless, ini sih menarik ya.
Ingat, performanya tak bisa diremehkan pun kemampuan multimedianya sangat enjoyable. Ini rasanya bakal jadi pilihan yang menarik sih buat konsumen smartphone di tanah air. Kalau seandainya saya bisa keep terus smartphone ini, saya bakal senang dan betah-betah dengan user experience, performa dan baterainya, maupun dengan kameranya yang akan segera kita simak bersama sampel lengkapnya ini. So, inilah dia Motorola Edge 60 Pro, smartphone baru yang hadir dengan tagline My Pro Intelligence ini akan segera siap dipinang nih. Jadi, jangan lupa cek produk yang muncul dan juga link di deskripsi ya. Oke, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampel video Motorola Edge 60 Pro di 4K 30 fps, saya ajak jalan. Tilting, panning, ini di pinggir jalan yang banyak motor dan mobil lewat, jadi mungkin banyak noise-nya ya. Ini ultra wide harusnya udah paling stabil sih. Kamera depannya 4K 30 fps juga, silahkan disimak. Ada backlight, ini lagi on the way mudik, mampir beli kopi dulu, Pak supir ngantuk. Sekarang kita masuk ke indoor. Kayak gini, kalau dapat cahaya dari luar bagus nggak? Silahkan disimak audionya ya. 4K 30 fps, smooth banget kelihatannya kalau di viewfinder ya. Silahkan disimak hasil jadinya. Sesmooth itu kah? Tilting, panning, jalan terus. Pindah lensa ultra wide. Tangannya nutupin. Kembali ke lensa utama dan kita zoom. Di zoom juga masih lumayan terasa stabilisasinya ya. Kamera depan 4K 30 fps, ada backlight kayak gini. Oh, silau dari sana. Sebelah sini ya, lebih dapat cahaya. Kita nyebrang jalan sambil disimak terus ya. Stabilisasi audio dan juga tone wajahnya. Bagus nggak?